Jemaat kami persilakan untuk duduk. Turang rasanina ibas Tuhan Yesus Kristus, ikatakan kami shalom ras menjuah-juah menbatak rina. Ujung katakan kami basrawan untuk ibas waris sedang guna mengikuti kelatih Fakultas Teologi UKSW. Kebatin tak eda ibas kelunuansa dan batak toba batak karo ras batak semalungun. Kebatin tak ibas wari eda. Sekarang pukul 11.58. Apriando Raja Guru. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan penuh kasih kami menyapa saudara-saudara. Shalom, horas, menjuah-juah, juah-juah. Selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah Fakultas Teologi UKSW. Ibadah kali ini bernuansa Batak yang berkolaborasi dengan paguyuban mahasiswa Batak Toba, Batak Karo, dan Batak Simalungun. Ibadah ini akan dilayani oleh Pendeta Apriando Raja Guru. Marilah masuk dalam saat teduh. Saat teduh selesai, kami undang untuk jemaat berdiri. Ibadah Fakultas Teologi saat ini dimulai dalam nama Bapa, langit dan bumi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang menebus umat manusia, dan dalam nama Roh Kudus, penghibur yang sejati. Amin. Kiranya anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian. Pasal 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Tudus tema boloni patangnya kertas semesteron imam menjadi generasi unggul dan berhikmat. Tapat tupadu patangnya tadi ari sedarion ngasih nondangan di tema madai parwe na diulang. Mari kita bernyanyi Mandoring Mahita Siang Bibel nomor 457 Pitahan Tuhan.
Ezekiel selalu ayat 21-23. Adikala jadi kami pakena undang-undangku. Adikala kena kai sebenar dengan bujur telah ia mati. Ia tentu beli. Rina dosa-dosana ia lemi. Jangan dulu ia ketika kita kena kai sebenar. Akan mungkin meriah tua kami dan hal sangat penting. Dengan Tuhan sedolan. Lam mandi tua kami dan ia jerah. Gelah ia beli. Yeskiel 18 ayat 21-23. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan pada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Berdasarkan yang ini, marilah kita merenungkan segala perbuatan kita yang melawan kehendak Tuhan serta mengakui dosa dan salah kita di hadapan Tuhan. Marilah kita hening sejenak dan menitipkan doa bagi kita. Satu. Mari kita siap di nomor orang suatu dua ayat 1 ayat 2 Tuhan Jojo Domasa. Jojo Domasa.
Terima kasih kami ucapkan kepada Tuan Bapak Toba, Bapak Karo, dan Bapak Simalungun yang telah memberikan kesucian dalam ibadah kita saat ini. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, sumber kehidupan, pendamping yang sejati dalam kehidupan kami. Kami boleh melewati hari dengan berbagai yang terjadi, namun karena kasih-Mu yang abadi, kami ada sampai di saat ini. Saat ini kami berkumpul di dalam ibadah kami yang boleh dilakukan oleh Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana. Kami hendak mendengar firman-Mu, kiranya Engkaulah yang membuka hati, telinga dan pikiran, sehingga apa yang diperkatakan oleh firman-Mu itu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Horas. Jadi tandanya banyak orang Batak yang saat ini ibadah ya. Horas itu adalah seruan yang biasanya disampaikan oleh Bapak Toba ketika bertemu ya. Kalau tadi juga Karo ada menjual-jual. Karo hampir sama juga salam ya. Jadi kita semua memiliki salam di budaya kita masing-masing, tapi itu adalah bagian dari kekayaan budaya yang ada di negara kita Indonesia. Sungguh kami bersyukur kita boleh bertemu pada saat ini dalam ibadah Fakultas Teologi di Universitas yang kita cintai dengan satu tema menikmati kerja keras. Saya tidak tahu karena mungkin ini bernuansa Batak, makanya temanya ada yang keras-keras ya. Karena orang Batak itu biasanya ya sering dianalogikan dengan keras, tapi percayalah, wajah aja kami rambuh, hati kami tetap lintuh. Jadi walaupun keras bawaannya, tapi sebenarnya kami lembut ya. Nah, jadi senang boleh berbaur di tempat ini, Indonesia ini, di kampus kita tercinta, sehingga kita boleh mengenal beragam budaya yang ada di Indonesia, dan ini memperkaya kita di dalam nantinya pelayanan yang boleh kita lakukan dimanapun kita berada. Firman Tuhan yang menjadi khotbah dengan tema menikmati kerja keras diambil dari Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Saya akan bacakan kepada kita sekalian di dalam terjemahan baru edisi kedua Alkitab kita. Beginilah bunyinya. Juga bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya, itulah pemberian Allah. Demikian firman Tuhan. Tapi jikalau mengerti nantinya untuk teks ini, kita boleh membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15, karena ini adalah satu kesatuan. Saya akan bacakan sekali lagi di ayat yang ke-13. Juga bahwa setiap orang dapat makan minum dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayahnya, itulah pemberian Allah. Demikian firman Tuhan. Ya, teman-teman, saya juga mahasiswa, jadi saya panggil teman-teman aja ya. Kan saya juga masih muda ya. Masih muda. Memang biasa itu, wajah boros tapi usia masih muda. Jiwa masih muda ya. Iya. Mungkin ketika kita sedang kuliah, ketika saya juga ya mungkin sama seperti teman-teman sebagian yang di S1, ketika ditanya siapa yang mau memiliki nilai yang bagus, pasti kita semua mau ya. Ada yang mau nilai E? Enggak ada. Nilai B aja kita ketika melihat teman kita dapat A, kita dapat B, kesal ya? Kesal ya? Atau ada yang nggak mau nilai A? Mumpung di sini ada Pak Gun dan ditandai nanti Pak. Semua kita mau nilai A ya, teman-teman ya. Nilai yang baik pastinya, nilai yang bagus. Tapi jika lo ditanyakan
Siapa yang mau punya tugas yang banyak? Ada dari kita? Kalau bisa kita dapat nilai A, tapi prosesnya jangan susah, ya. Itu kan lumrah ya dalam kehidupan mahasiswa ya. Kalau bisa jangan ada tugas, ya cukup hanya laporan aja lah. Nggak usah ada tugas akhir, jurnal, penelitian, riset. Ya kalau bisa kuliahnya online aja, nggak usah tatap muka. Ya kalau bisa keluar tiba-tiba nilainya A, ya. Kita semua seperti itu, ya. Itu hal yang manusiawi dalam kehidupan mahasiswa, ya. Kita pengen nilai yang baik, tetapi dalam setiap proses yang mungkin begitu banyak yang terjadi, problema yang kita hadapi, kita tidak menyukainya. Nah, saya ingat satu ilustrasi cerita ini, melihat bagaimana ketika kita ingin mendapatkan hasil yang baik, tetapi kita tidak mau turun dalam proses yang begitu ruwet, maunya hanya sederhana. Terlebih lagi di budaya instan yang sedang terjadi saat ini ya. Saya ilustrasinya seperti ini. Ada seorang pemuda, dia sudah cukup umur, ya, tapi memang dia belum mendapatkan pekerjaan. Tapi karena usianya yang sudah cukup umur untuk menikah, semua orang mendesak dia untuk menikah. Keluarganya, orang tuanya menyuruh dia agar menikah, ya. Karena dia sudah cukup umur, jangan terlalu tua lah. Hingga dia kesal ketika dia pergi ke tempat di mana dia berada, semua menanyakan kapan nikah, gitu ya. Udah ada nggak calonnya? Kapan nikahnya? Kesal dia. Akhirnya dia pergi kepada seorang pendeta. Anggap aja pendetanya saya, ya, anggap aja, ya. Dia berkata seperti ini, Pak Pendeta, aku sedih sekali Pak Pendeta. Kenapa? Kok sedih? Semua orang sudah mendesak aku menikah Pak Pendeta. Terus gimana? Tolong dong Pak Pendeta tipsnya biar aku bisa dapat jodoh, katanya gitu. Oh itu ya. Oke. Kau perlu melakukan 2B. Apa itu Pak Pendeta? B1. Oh kalau orang Batak ini B1 itu berbeda ya. Kalau orang Batak itu B1 itu RW, ya. Dirica-rica, ya. Apa itu Pak Pendeta B1? Sudah berdoa belum? Oh sudah Pak Pendeta. Bahkan bukan hanya saya yang berdoa Pak Pendeta, semua orang mendoakan saya agar cepat nikah Pak Pendeta. Gitu. Biar tahu Pak Pendeta, bahkan kami kalau makan bersama dengan keluarga, doa makan aja selalu terselut supaya aku, Tuhan berikan anakku ini jodoh. Itulah Pak Pendeta, sudah berdoa kemana-mana. Oh iya ya. Kalau begitu lakukan dia yang kedua. Apa itu Pak Pendeta? Sudah berusaha. Sudah Pak Pendeta. Apa aja usahamu? Oh, biar tahu Pak Pendeta ya. Kalau hari Minggu itu dari subuh sampai malam ada ibadah, aku telah mengikutinya semua. Maksudmu? Ya Pak Pendeta, saya nanti gereja subuh di depan UKSW ada GKJ, saya ke sana. Baru nanti pukul 9 saya ke GPIB. Baru nanti jam 3 sore di HKBP. Terus jam 6 nanti di GKI. Apa hubungannya? Ya kan saya sambil di gereja Pak Pendeta sambil lihat-lihat. Siapa tahu ada gitu ya, cocok Pak Pendeta. Oh iya ya, ada Pak Pendeta seperti itu. Oh bukan mau hanya mendengar firman Tuhan. Oh enggak lah Pak Pendeta, sekali menyelam 2-3 pulau terlewati. Oh iya. Kalau boleh tahu sudah seperti itu doa dan usahamu, kok enggak dapat ya? Kalau boleh tahu apa syaratnya ya? Sederhana Pak Pendeta. Apa yang sederhana itu? Ya cantik lah Pak Pendeta. Itu yang pertama. Terus kalau bisa udah kerja di Pak Pendeta. Pak Pendeta kan tahu aku belum kerja. Paling tidak dia kerja. Lalu ya kalau boleh memiliki selera umur yang tinggi lah Pak Pendeta. Terus kalau bisa orang tuanya pun orang kaya Pak Pendeta. Berkembanglah semua ini sehatnya. Sederhana kok Pak Pendeta katanya. Oh sederhana. Dengan semua seperti itu ya. Lalu Pak Pendeta bilang seperti ini. Kayaknya kau kurang 1 B lagi. Apa itu Pak Pendeta? B yang ketiga. Apa itu Pak Pendeta? Berkaca kau. Teman-teman, apa yang mau dikatakan lewat ilustrasi tadi dengan pendahuluan kita? Sering sekali kita mau menginginkan hasil yang baik, tetapi tidak mau di dalam proses yang baik.
kita menuntut standar yang tinggi, tetapi yang kita lakukan adalah standar yang rendah, ya, seperti itu. Sehingga akhirnya ya bisa saja menjadi seperti apa yang sering sekali dikatakan, kita mengkhotbah sia-sia, bagaikan usaha menjaring angin. Itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Ingat teman-teman, ada perkataan yang mengatakan no pay, no gain, no crown, no cross, atau no cross, no crown. Atau lebih sering kalau dalam konteks teologi, no crown without cross. Tidak ada mahkota tanpa perjuangan, penderitaan tanpa salib. Bagaimana mungkin kita tidak berlaku sesuatu yang lebih untuk mendapatkan hasil yang baik? Tidak akan mungkin kita memperoleh itu. Tidak mungkin kita mendapatkan mahkota dengan sesuatu hal yang instan-instan. Tapi kita harus turun untuk hidup di dalam proses, hidup di dalam berjerih payah, hidup dalam melakukan tugas-tugas membentuk diri kita. Jadi firman Tuhan saat ini, pengkhotbah 3 yang 13 ini mau memberikan kita perspektif yang jauh lebih dalam tentang bagaimana berjerih lelah, bagaimana bekerja keras, terlebih lagi di dalam konteks akademik di perkuliahan yang kita jalani. Kalau kita kembali sejenak ke pengkhotbah 3, kalau kita membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, itu sangat terkenal dengan satu tema, untuk segala sesuatu ada waktunya, ya, ibarat dua sisi uang logam. Seperti itulah digambarkan kehidupan ini. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Kalau kita lihat banyak ini, dan itu selalu berdampingan sekalipun itu bertolak belakang. Itu dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Nah, lalu setelah pengkhotbah memaparkan bahwa segala sesuatu itu ada waktunya, itu telah ditetapkan oleh Allah, ritme kehidupan yang terjadi itu ditetapkan oleh Allah. Lalu muncul pertanyaan di ayat ke-9. Kalau demikian sudah ditetapkan Allah, kalau sudah demikian ditentukan oleh Allah, apa untungnya pekerja dari yang dikerjakannya dengan bekerja keras, berjerih payah? Ya, nggak ada gunanya dong. Kalau semua untuk kesia-siaan, kalau sudah ditetapkan, ngapain kita harus bekerja? Ngapain? Nggak ada gunanya dong. Dia sampai kepada pertanyaan tentang keadaan yang seperti itu. Nah, ini juga kan relevan dengan kita. Kalau nanti mungkin kita belum langsung diterima sebagai pelayan, kita sudah berjerih lelah. Untuk apa Tuhan kalau begitu aku berlelah-lelah selama ini? Untuk apa aku bekerja keras, belajar selama ini di UKS, kalau toh akhirnya sampai berapa kali ujian aku untuk menerima PKS juga belum masuk? Bisa saja seperti itu, ya. Nah, lalu sebelum sampai ke khotbah kita pada saat ini, pengkhotbah mau mengatakan atau menjawab pergumulan ini terlebih dahulu di ayat yang ke-11. Di ayat yang ke-11 dikatakan bahwa Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bukan hanya mau membenarkan ritme kehidupan yang terjadi, tetapi ini mau menguatkan setiap orang yang berjerih lelah, ini mau menguatkan setiap orang yang tetap terus berjuang di dalam proses, bahwa di dalam perjalanan ini ada tujuan yang hendak disampaikan oleh Tuhan. Ya, jadi bukan hanya sekedar mendapat nilai A, nilai baik dengan begitu saja, tetapi proses yang sulit yang kita hadapi, di sana banyak pembelajaran. Dan satu hal yang harus kita yakini, kesempatan itu diberikan Tuhan sebagai anugerah kepada kita. Lalu yang kedua dia katakan di ayat yang ke-11, ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tuhan tidak hanya mengatur ritme kehidupan tadi, musim dan waktu itu, tetapi ketika kita hidup dalam proses, karena Tuhan punya tujuan tadi di bagian yang pertama, di bagian yang kedua, ketika kita setia di dalam proses ini, kita akan menemukan sesuatu yang tidak bisa kita lihat secara kasat mata. Lalu yang ketiga, penulis mengatakan di ayat ke-11, manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah. Ini adalah pengakuan jujur bahwa kita terbatas.
Tidak selamanya apa yang kita alami, tidak selamanya apa yang kita dapatkan itu semata-mata hanya karena kekuatan Tuhan. Tetapi bagaimana dalam proses Tuhan telah mengatur, Tuhan telah menguatkan, tapi bagaimana dalam proses hidup kita bertumbuh sehingga nanti kita, oh ini rencana Tuhan. Dan inilah yang akan membawa kita kepada ayat ke-13 yang menjadi khotbah kita pada saat ini. Dikatakan di sana bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu adalah pemberian Allah. Ada dua hal yang mau disampaikan kepada kita agar kita bisa, ya, melihat bahwa bekerja keras akan bisa kita nikmati dan hasilnya sangat bisa kita nikmati. Ada dua bagian yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Yang pertama, pemberian pertama adalah kemampuan untuk bekerja keras itu sendiri, ya. Jadi teman-teman jangan anggap ketika kita boleh melewati proses itu hanya karena kekuatan, bukan. Itu semua pemberian Tuhan. Jadi jangan pernah langsung mengeluh, jangan pernah langsung ingin menghasilkan yang baik, tetapi kita tidak tahu bahwa proses kita mengikuti itu bisa mampu itu hanya karena pemberian dari Tuhan. Kemampuan untuk belajar, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk menganalisis, kemampuan untuk bertahan dalam proses, itu semua adalah pemberian Tuhan. Bukan karena kekuatan, bukan karena kepandaian, bukan karena kehebatan, tetapi itu juga adalah pemberian Tuhan. Sehingga ketika Tuhan membiarkan kita dalam proses, syukurilah. Karena masih banyak orang yang tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan. Kita boleh melihat berita, ya, 2 bulan yang lalu ketika perempuan yang baru lulus SMA, dia ingin melanjutkan ke bangku perkuliahan, tapi dia tidak memiliki uang, orang tuanya tidak. Dia menjual goreng keliling di Padang Pariaman. Tapi lihatlah, apakah dia kuliah? Tidak, teman-teman, dia mati. Dia berjuang untuk ke bangku kuliah, tapi dia nggak sampai ke bangku kuliah. Nah, ini yang pertama yang harus kita pikirkan, bahwa kemampuan kita ada di tempat ini untuk berpikir, menganalisis, belajar, semua pemberian Tuhan. Jadi jangan pernah mengeluh, Pak Gunawan ini seringkali ngasih tugas di luar pikiran. Jangan, ya. Dosen-dosen yang lain, jangan. Tapi syukurilah itu, karena kau masih merasakan kesempatan itu. Kita boleh belajar. Kalau kau ingin mendapatkan nilai yang baik, ikutlah dalam proses. Dan proses itu pun adalah anugerah Tuhan di dalam kehidupan. Karena tidak semua orang bisa seperti kita duduk di auditorium Fakultas Teologi. Ini yang pertama. Pemberian yang kedua, lihat, bukan hanya kesempatan untuk belajar, tetapi sebenarnya Tuhan memberikan kita kemampuan untuk menikmati setiap proses yang terjadi. Ketika kita mendapatkan nilai yang baik, maka di sana ada kelegaan. Ketika kita berjuang, ya harus lembur, harus jam tidur kita berkurang, tetapi ketika kita mendapatkan hasil yang baik, maka di sana ada nikmat yang begitu luar biasa. Itu juga pun pemberian dari Tuhan ketika kita bisa menikmati dari hasil. Nah, apa yang mau dikatakan kepada kita sebagai mahasiswa? Yang pertama, kita berangkat dari realitas kita, realitas kehidupan sehari-hari kita sebagai mahasiswa. Kita berhadapan dengan berbagai tuntutan, tugas-tugas menumpuk, apalagi ini mau akhir semester, DAS, ya, ini menumpuk, deadline di mana-mana mengejar kita, materi yang terkadang kita belum paham tapi harus mengerjakan tugas, belum lagi tanggung jawab pelayanan karena kita terlibat di dalam PPL yang kita lakukan. Kalau kita pikir, bagaimana mungkin kita akan mendapatkan hasil yang baik dengan proses yang begitu luar biasa, ya? Tapi firman Tuhan hari ini memberikan kita perspektif yang berbeda. Melalui pengkhotbah 3 ayat 13 ini, Allah mengingatkan bahwa ketika kita ada di sini, itu adalah anugerah. Pakailah itu, nikmatilah setiap kerja keras yang boleh kita lakukan. Dan ada yang kedua, dia tidak hanya memberi kesempatan kita belajar di sini,
Tetapi ketika hasil yang akan kita dapatkan nanti, itu pun diberikan Tuhan kepada kita anugerah kemampuan untuk menikmatinya. Lalu bagaimana kita menerapkan ini? Menerapkan kebenaran firman Tuhan ini secara nyata dalam kehidupan kita sebagai mahasiswa Fakultas Teologi. Yang pertama, mengubah mindset, mengubah cara pandang kita tentang tugas dan tanggung jawab. Ketika kita membuka buku teks bahasa Ibrani atau Yunani, ya, ketika kita belajar agama di era digital, ketika kita belajar sejarah gereja yang terkadang membosankan, ya, terkadang, ya, lihatlah itu sebagai alat yang Allah berikan bagi kita untuk memahami firman-Nya lebih dalam. Memang sakit kan? Alef, email, zain, dan yon, ya kan? Alfa, beta, gamma, delta, iota, BMC. Kalau bahasanya, ya, sebenarnya. Kalau dalam prosesnya capek nggak? Sakit nggak? Itu makanya sering kita mengeluhkan. Tapi ingatlah tadi, pengkhotbah kita yang 13 ini memberikan perspektif yang baru, itu kesempatan. Ubahlah bahwa Tuhan sedang mempersiapkan aku untuk mengerti firman Tuhan lebih baik lagi. Jadi ketika kita harus menulis tugas akhir, ya, paper, jangan anggap itu sebagai tuntutan yang menyiksa. Tapi itu harus kita pahami sebagai kesempatan untuk mengasah pemikiran teologi kita. Itu yang pertama, ubah mindset, ubah cara pandang. Tugas bukan beban, tetapi tugas untuk memperlengkapi. Yang kedua, mulailah membangun rutinitas belajar yang sehat. Mahasiswa memang sering sekali keluar idenya ketika terjepit seperti bulu ketiak, ya. Bisa terjepit dia bertumbuh. Terkadang, ya. Kenapa? Mahasiswa itu sering SKS. Apa itu SKS, teman-teman? Tahu, ya. Itu dia. Nah, ini yang harus kita ubah. Mulailah membangun rutinitas belajar yang sehat, supaya kita bisa menikmati jerih lelah kita. Kalau memang SKS yang terus kita lakukan, percayalah, nggak akan kita nikmati, ya, nggak akan kita nikmati. Pokoknya selesai tugas, mau nilai urusan belakang, ya kan? Itu sering sekali dalam hidup. Itu ubah. Yang ketiga, belajarlah merayakan setiap kemajuan yang kita miliki. Ketika kita mengerti, belajarlah merayakan itu. Ketika kita dapat nilai, belajar untuk merayakan itu, karena kau berjuang untuk itu. Jangan ragu, ya, jangan ragu. Jadi kalau ada orang dapat ketika dia seminar, ketika dia mau lulus sidang meja hijau, lalu ada diberikan uang, itu bagus. Tapi bukan hanya di situ, hargai setiap usaha yang kau lakukan. Kau juga harus memberikan reward, penghargaan kepada dirimu. Karena itu adalah bagian bagaimana kita menikmati kerja keras. Yang keempat, bangunlah komunitas belajar yang saling mendukung. Ingat, di kampus, di tempat kuliah, bukan ajar saling menjatuhkan. Kalau kita bisa sama-sama memiliki nilai yang baik, kenapa enggak? Kenapa enggak? Tapi sering sekali ego masih ada dalam kita. Tidak ingin kawan kita memiliki nilai yang baik. Makanya ada penjilat juga banyak menjadi. Tapi sekarang mau dikatakan untuk bisa kita menikmati kerja keras, bentuklah komunitas yang saling mendukung. Kalau sama-sama nilainya, kenapa banyak? Iya kan? Bukankah itu lebih baik? Kalau kata firman Tuhan kan, berdua lebih baik daripada. Tapi jangan terlalu pacaran terus, yang dia pikirkan dengan nasib dia. Itu yang keempat. Yang kelima dan yang paling penting, jadikan setiap momen belajar sebagai bagian dari ibadah. Ibadah itu ada dua, ada ibadah ritus dan ada ibadah aktual. Ritus ini sama seperti ini, tapi aktual, waktu belajar itu anggaplah sebagai ibadah. Apapun yang kamu lakukan, lakukanlah untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia sebagai tanggung jawab, karena Tuhan telah memberikan anugerah yang terbaik. Itulah sehingga kerja keras bisa dinikmati. Jangan hanya berharap nilai yang baik, tetapi tidak mau dibentuk dalam prosesnya. Tapi mulailah ubah
cara pandangmu untuk setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di dalam pembelajaran. Jadi ketika nanti besok, lusa, semester yang akan datang, kita kembali menghadapi tuntutan akademik, ingatlah kedua anugerah yang dikatakan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 13, bahwa Tuhan memberikan kita kemampuan untuk belajar dan bertahan di dalam proses ini. Tuhan tidak biarkan kita. Yang kedua, ingatlah bahwa Tuhan bukan hanya memberikan kita kemampuan untuk bertahan belajar, tapi Tuhan juga memberikan kepada kita bagaimana menikmati hasil dari proses yang kita hadapi. Dengan demikian, kita bisa menikmati kerja keras seperti apa yang menjadi khotbah kita, tema khotbah kita pada saat ini. Dan sebagai penutup, saya akan menyampaikan 3 hal yang boleh kita bisa bawa pulang dan renungkan lewat khotbah ini. Yang pertama, kerja keras tanpa sukacita itu adalah beban. Sukacita tanpa kerja keras itu adalah sukacita yang hampa. Ya, itu adalah sukacita yang hampa. Tapi ingatlah, Allah memberi kita keduanya, yakni kerja keras dan juga sukacita sebagai bentuk kasih yang begitu luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, ingatlah, kesuksesan bukan tentang nilai A di kertas. Bukan hanya tentang nilai A di kertas. Tetapi kesuksesan atau keberhasilan adalah tentang nilai tambah dalam diri ketika kita mengikuti proses yang sedang terjadi. Jadi bukan hanya nilai A, tetapi bagaimana pembelajaran itu menambah ilmu pengetahuan yang akan kita pakai nantinya dalam pelayanan. Dan yang ketiga, bukan seberapa cepat kita sampai, ya bukan. Walaupun itu sangat perlu. Tetapi yang terutama, seberapa banyak kita bertumbuh dalam perjalanan kita di kampus ini. Itu yang perlu kita ingat. Penting untuk sampai di titik di mana kita selesai. Tetapi yang paling penting, bagaimana kita bertumbuh di dalam perjalanan pendidikan kita di Fakultas Teologi di kampus tercinta. Kiranya Allah, Tuhan yang memberikan kita kemampuan untuk bekerja dan menikmatinya, terus menyertai langkah kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa Engkaulah yang menganugerahkan kepada kami kesempatan untuk berproses di dalam waktu perkuliahan yang boleh kami jalani di Fakultas Teologi UKSU ini. Tetapi tidak hanya kemampuan untuk dibentuk di dalam proses, tapi juga Tuhan memberikan kepada kami anugerah untuk menikmati kerja keras yang boleh dilakukan. Biarlah kami boleh menghidupi firman-Mu itu sehingga kami mengubah cara pandang kami bahwa setiap proses yang terjadi di dalam ruang lingkup akademik yang menuntut kami untuk berjerih lelah, bekerja keras, itu adalah anugerah yang berharga. Itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk membentuk kami, mempersiapkan kami menjadi pelayan-pelayan-Mu di waktu yang akan datang, menjadi pelayan yang unggul, yang lebih baik di dalam pelayanan kami. Biar firman ini Tuhan berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Berkati seluruh kami, anak-anak-Mu yang boleh Engkau berikan kesempatan berkuliah di Fakultas Teologi ini, mulai dari prodi ilmu teologi, magister sosiologi agama, demikian juga doktor sosiologi agama. Ajar kami untuk memahami bahwa ini adalah kesempatan yang berharga, karena kami yakin dan percaya Tuhan akan menyertai dan melindungi kami, memampukan kami untuk melewati semuanya itu. Tapi ajar kami untuk selalu berserah dan mengandalkan Engkau di dalam setiap proses yang boleh terjadi, yang kami jalani di dalam kehidupan kami di sini.
Kami juga mau berdoa untuk setiap pergumulan yang mungkin terjadi di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah kehidupan sivitas akademika, Fakultas Teologi UKSU ini. Baik itu dari mahasiswa, demikian juga kepada Bapak Ibu dosen kami yang mengabdikan diri kepadamu untuk membekali kami. Kiranya Tuhanlah sumber segala kebaikan, sumber segala hikmat, memberikan hikmat kebijaksanaan, sehingga sivitas akademik boleh berjalan dengan baik. Berkati juga para tenaga pendidik yang boleh mendukung kegiatan proses belajar mengajar di tempat ini berjalan dengan baik, tata usaha, bahkan itu sampai kepada OB, semuanya Engkau berkati Tuhan. Bahkan secara keseluruhan dari kampus kami UKSW ini, kiranya Tuhan yang memberkati, sehingga UKSW yang telah Engkau berkati menjadi saluran berkat kepada setiap yang ada di dalam kampus ini ataupun yang ada di sekitar kampus ini. Banyak pergumulan kami dalam kehidupan, pergumulan tentang kehidupan perekonomian, pergumulan tentang hubungan, pergumulan tentang masalah kesehatan kami. Semua kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong dan membantu kami, sehingga kami mampu menghadapi setiap situasi problematik yang kami alami di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami setelah kami boleh melakukan ibadah kami. Tuhanlah yang menjaga menuntun dan memberkati kami sekalian. Ampunkan kami dari dosa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian dari perwalian Bapak Pendeta Sony Christian Tolong. Waktu dan tempat kami persilakan. Maaf kepada perwalian dari Bapak Simon.
Ya, terima kasih kesesamaan pujian dari perwalian Bapak Simon Julianto. Selamat siang semuanya, shalom. Ya, karena ibadah kita dalam nuansa Batak, maka saya sapa semuanya horas. Horas. Menjua-jua. Iya, pertama-tama kami mengaturkan banyak ucapan terima kasih kepada Bapak Pengkhotbah, Bapak Pendeta Apriando Raja Gunggung atas pelayanannya dalam ibadah fakultas pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati dalam tanggung jawab dan pelayanan. Begitu pula dengan dosen, tenaga didik, dan juga seluruh mahasiswa yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini, baik MC, liturgos, singers atau pemain musik, dan juga paguyuban teologi Batakaro, Batak Toba, dan Batak Simalungun, serta perwalian Bapak Pendeta Sony Julianto yang telah berpartisipasi dalam Bapak Simon Julianto yang telah berpartisipasi dalam ibadah hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati selalu. Keluarga besar Fakultas Teologi UKSW turut merasakan duka cita yang mendalam atas berpulangnya ayahanda dari saudari terkasih kita, Elfrida Sinambela, mahasiswa prodi S1 Teologi Angkatan 2021, ibunda terkasih dari saudari Ingrid Boimau, mahasiswa program studi S1 Ilmu Teologi Angkatan 2023, dan ibunda terkasih dari saudari Vera Borong Baja, mahasiswa program studi S2 Angkatan 2024. Kiranya Allah memberikan kekuatan serta Roh Kudus memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Info untuk kita semua, sebagian dari persembahan yang dikumpulkan pada hari ini akan dialokasikan sebagai cek-cek ya. Ibadah fakultas selanjutnya akan kita ikuti bersama pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 di Auditorium Fakultas Teologi. Dimohon kehadiran kita semua. Warta selanjutnya akan disampaikan kepada Bapak Pendeta Gunawan Suprabowo DTH. Kepada Bapak disilakan. Oke, horas. Jua-jua. Terima kasih guys. Hari ini kita bersyukur karena 3 etnis Batakaro, Simalungun, Laut Toba bisa bersatu. Ini jalan. Jadi waktu kami bernegosiasi, rasanya kepingin sendiri, tapi kita coba mengkreasi bagaimana pewarnaan ibadah etnik ini bisa bersatu dalam ibadah ini. Terima kasih. Kita akan terus melestarikan bagaimana nilai-nilai etik ini mewarnai ibadah fakultas.
Kedua, teman-teman, saya menyampaikan bahwa berkaitan dengan adanya musibah, bencana yang membuat adanya banyak warga di wilayah NTT ya, betul ya, adanya gunung meletus, maka ada paguyuban juga dari Kemit yang akan melakukan aksi sosial sebagai kepedulian untuk korban bencana. Mulai besok Senin akan ada aksi sosial di mana paguyuban dari Kemit mengajak kita untuk mengumpulkan baju-baju yang masih berguna yang akan dikirimkan nanti kepada korban bencana tersebut. Jadi silakan kalau teman-teman menyiapkan sebagian dari baju yang mungkin masih layak pakai bisa dikontribusikan. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Marilah memberikan persembahan sebagai bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan. Nats persembahan kita diambil dari Ibrani 13 ayat 13 yang ayat 15 yang dibacakan dari Bibel semalam. Heber 10 ayat 15. Anjaha mahidahon sima galangkon kita tongtong bani bata galang puji-pujian. Aima koni bibir nama kui gorani. Marilah kita bernyanyi di sini bawa Tuhan.
Marilah kita berdoa, menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, dengan merasakan seluruh anugerah-Mu dalam hidup kami, maka kami mempersembahkan kembali sebagian dari berkat Tuhan yang sudah kami terima kepada-Mu. Terimalah dan kuduskanlah kiranya persembahan ini agar menjadi sarana yang menopang pekerjaan Tuhan dalam dunia ini. Dan biarlah kami selalu rendah hati serta bersyukur atas anugerah dan karunia yang Tuhan selalu sediakan dalam hidup kami. Sertailah kami saat kami menjalani tanggung jawab dan keseharian kami, sehingga hidup kami memuliakan Tuhan. Dalam semuanya itu, doa ini kami landaskan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami, bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari bahaya jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kembalilah dalam keseharianmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Semuanya guys untuk Ektit Baktak, Simalungun dan Karo. Sukses semuanya.